Oke, pembahasan laptop non-gaming lagi. Dan pada kesempatan kali ini, gue kedatangan sebuah laptop dari Lenovo yang kebetulan juga udah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen AI 300 series. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 14 AKP10 yang memiliki desain laptop menurut gua di sini cukup compact dan ini bakalan enak banget untuk dibawa kemana-mana. Karena laptopnya dikemas cukup ramping dengan build quality yang juga sangat solid. Laptop ini memiliki bobot juga yang sangat ringan sehingga tingkat kepraktisannya buat dibawa kemana-mana juga jadi terasa enak. Dimensi laptop ini ada di angka 31,2 x 21,9 x 1,39 cm dan beratnya hanya 1,28 kg. Di bagian keyboard dan juga touchpadnya, untuk keyboard tentu di sini nggak full size karena ukuran laptop ini adalah 14 inch, tapi dia punya keycaps yang ukurannya cukup besar, berjarak, dan punya travel distance yang cukup dalam meskipun laptop ini bisa dikategorikan tipis. Ini ciri khasnya Lenovo banget yang bisa membuat sebuah keyboard laptop seenak ini. Ukuran touchpadnya juga memang agak besar, tapi nggak yang besar-besar banget gitu, sehingga penggunaannya juga nyaman, nggak kayak terlalu kegedean di bagian touchpad. Lalu di bagian I/O-nya juga bisa dikategorikan cukup lengkap, karena laptop ini udah tersedia dua USB Type-C dan keduanya itu mendukung USB 4. HDMI juga langsung disediain di laptop ini, jadi kalian nggak perlu dongle-dongle lagi, tapi memang untuk card reader itu belum ada ya di laptop ini. Oh ya, di bagian I/O ini juga terdapat e-shutter, alias ini adalah shutter kamera untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si kamera webcamnya. Untuk layarnya sendiri berukuran 14 inch yang memiliki resolusi 2,8K kalau Lenovo menyebutnya ya, yang sebetulnya itu resolusinya ialah 2880 x 1800 dan panelnya ini udah OLED yang memiliki refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahan maksimalnya juga sangat tinggi di 1100 nits ya untuk peaknya, punya dukungan Dolby Vision dengan display HDR True Black 1000 dan color gamut di 100% DCI-P3. Layar ini juga memiliki dukungan touchscreen meskipun laptop ini sebetulnya bukan laptop yang tipenya convertible atau 2-in-1. Jadi bisa dibilang layarnya ini udah mendukung banget sebetulnya apabila kalian seorang editor ataupun kalian seorang desainer. Di bagian webcamnya di sini dia memiliki resolusi Full HD ya dengan dukungan IR dan juga e-shutter seperti yang udah gue sebutin sebelumnya. Kalau urusan kualitas webcam kalian bisa lihat aja sendiri hasilnya ini seperti apa ya, dan pastinya webcam ini juga udah mendukung Microsoft Studio Effect karena laptop ini udah memiliki NPU di dalamnya. Jadi kalau kalian mau menggunakan automatic framing atau kalian mau menggunakan eye contact ataupun background effect seperti ngeblurin di bagian belakang, itu kalian udah bisa gunain ya, dan tersedia dua mode blur baik itu standar ataupun portrait. Di awal tadi gue udah menyebutkan bahwa laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 300 series ya untuk prosesornya. Lebih tepatnya untuk spesifikasi lengkapnya ini menggunakan AMD Ryzen AI 7 350 dengan iGPU Radeon 8 60M graphics dan tentunya ada NPU Ryzen AI up to 50 TOPS ya. Memorinya juga cukup tinggi di 32GB LPDDR5X dengan rating 7500, NVMe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, tersedia webcam Full HD seperti yang udah gue jelaskan tadi, dan tentunya laptop ini juga include dengan Windows 11 plus Office Home Student 2024. Kalau kita bicaranya opsi upgrade, karena ini adalah laptop yang sangat-sangat portable ya, tentu ini memorinya udah nggak bisa di-upgrade lagi karena dia tersolder menggunakan LPDDR5X. Sementara untuk storage-nya juga kalian hanya bisa mengganti SSD bawaannya aja. Jadi kalau kalian mau ganti ke 2TB, ke 4TB, SSD bawaannya itu masih bisa, tapi nggak ada slot tersedia yang kosong di dalam laptop ini. Lalu untuk utilities ataupun fitur bawaan dari Lenovo di sini seperti biasa ada Lenovo Vantage ya. Ini adalah utilities yang dapat mengatur profiling laptop sekaligus performance profile yang dapat kalian pilih. Ya standar lah, ini kayak fan speed, habis itu pengaturan power dari laptop atau performance-nya sendiri itu bisa diatur lewat Lenovo Vantage. Lalu ada juga Lenovo AI Now. Ini mungkin yang baru ya, karena ini adalah fitur bawaan dari Lenovo yang mengadopsi LLM ataupun AI. Ini adalah fitur LLM lokal bawaan dari Lenovo. Jadi kita bisa mendapatkan opsi fitur AI bawaan juga di sini di luar dari Copilot atau third party apps lain. Menariknya, fitur ini punya dukungan RAG untuk menganalisa dokumen, summary, dan lain-lain. Daya tahan baterai laptop ini bisa dikategorikan cukup panjang ya, karena saat gua tes menggunakan Prokion, di sini gue bisa mendapatkan angka 10 jam 9 menit. Dan ini gue menggunakan power plan balance ya, bukan yang betul-betul diirit-iritin banget karena Wi-Fi-nya pun masih hidup di laptop ini.
Nah, untuk CPU temperaturnya sendiri, saat gua stress test menggunakan Cinebench R23, di sini bahkan CPU temperaturnya itu masih jauh sekali dari angka TJ Max-nya. Bahkan maksimum temperaturnya ada di angka 75 derajat Celcius, dan CPU package power-nya bisa sustain di angka 35 watt. Yang mana ini menghasilkan performance multicore rata di sekitar 13 ribuan. Dan performance-nya ini cukup identik ya, baik kita menggunakan power adapter ataupun kita menggunakan battery only. Jadi ketika kalian menggunakan baterai, performance CPU-nya bisa nggak turun sama sekali. Untuk encoding video pada DaVinci Resolve, untuk encode AV1-nya, di sini gua bisa mendapatkan angka sekitar 5 menitan ya untuk resolusi 1080p, dan project videonya ini sekitar 13 menitan. Jadi encoder AV1-nya juga udah cukup kencang. Lalu yang menariknya lagi adalah NPU dari si Ryzen AI 7350 ini bisa dimanfaatkan juga untuk image generation menggunakan Amuse. Jadi kita udah bisa generate image bukan menggunakan CPU atau GPU, melainkan memanfaatkan si NPU-nya, sehingga power yang keluar juga nggak terlalu besar. Dan bahkan kecepatannya udah cukup kencang di sekitar 7 detikan untuk generate 4 gambar sekaligus. Kemampuan AI juga gua ukur menggunakan LM Studio untuk kemampuan LLM-nya. Dan gue bisa mendapatkan angka 11 token per second, dan di sini gue menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion. Laptop ini juga sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk bermain game, meskipun sebetulnya fokus laptop ini bukan main game. Kalau kalian main game kompetitif seperti Valorant, itu sebetulnya udah bisa di atas 200 rata-rata FPS-nya, bahkan 1% low frame rate-nya juga udah di atas 100. Yang berarti sebetulnya layar 120 Hz yang ada di laptop ini, itu udah bisa dimanfaatkan juga untuk game kompetitif tipis-tipis. Game AAA juga untuk resolusi 1080p itu kalian bisa mainin kok. Tenang aja, karena di sini udah menggunakan Radeon 860M. Tapi emang untuk settingan grafiknya itu perlu penyesuaian ya, atau kalian juga bisa memanfaatkan beberapa fitur seperti frame generation misalnya untuk menunjang gambar yang jauh lebih smooth gitu. Kalau misalkan kalian bisa berkompromi dengan FSR mode performance atau ultra performance, mungkin kalian bisa hit FPS yang cukup tinggi tanpa menggunakan frame generation. Lalu yang terakhir ialah kemampuan SSD-nya. Saat gua tes menggunakan Crystal D-Smart, di sini sequential speed-nya ada di sekitar 5,8 GB per second untuk kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya ada di sekitar 5 GB per second. Angka yang udah cukup kencang, walaupun untuk ukuran NVMe PCIe Gen 4 sebetulnya masih bisa hingga 7 GB per second untuk kategori yang memang sangat kencang. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo Yoga Slim 7 14 AKP10 ini. Kalau kalian cek di marketplace, laptop ini tuh dibanderol di sekitar 19 jutaan. Pastiin aja kalau kalian cari laptop ini di marketplace, itu kalian mendapatkan garansi resmi dari Lenovo Indonesia selama 3 tahun premium care beserta dengan 3 tahun accidental damage protection-nya. Dan kalau menurut gue pribadi, laptop yang satu ini bisa dibilang sangat layak sih. Secara build quality laptop ini memang oke. Dan meskipun ini laptop yang tipis, performance laptop ini tuh bisa dikategorikan kencang. Dan gak cuma itu, Lenovo berhasil juga membuat sistem pendingin dari laptop ini tetap bekerja dengan sangat baik, sehingga temperatur masih jauh sekali dari angka TJ Max-nya. Bayangin aja, laptop kecil kayak begini, temperaturnya bisa dijaga, tapi performance-nya juga bisa hit yang bisa dikategorikan kencang gitu, bukan yang memang di limit ke bawah performance dari prosesornya. Laptop ini juga memiliki cukup banyak fitur bawaan yang mungkin dapat membantu juga untuk produktivitas kalian ya, termasuk juga dengan Copilot Plus di dalam laptop ini jika kalian merasa butuh yang namanya co-creator ataupun Copilot LLM-nya itu sendiri dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.